Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli 'ainin lamah. Alhamdulillah, bapak-bapak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kita bisa menghadiri majelis kita, majelis ta'lim kita. Semoga Allah berkahi aktivitas kita, amal baik kita, perjalanan panjenengan sampai ke sini. Semoga Allah menilai dengan pahala yang besar. Dan kita doakan, andai kata saudara kita yang belum hadir, andai kata mereka sakit, semoga Allah sembuhkan. Andai kata ada keperluan atau kebutuhan atau kepentingan, semoga Allah mudahkan. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada kesempatan ini yaitu tentang 10 keutamaan dan manfaat zikir dalam Al-Quran dan hadis. Jadi keutamaan dan manfaat zikir dalam Al-Quran dan hadis. Apa manfaatnya zikir itu? Yang pertama adalah bahwa berzikir dalam sholat memiliki pahala yang besar. Selain itu, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menghindari dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana disampaikan dalam surah Al-Ankabut, firman Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi zikir dalam sholat itu, maksudnya ketika sholat itu termasuk zikir. Jadi panjang dengan baca Al-Fatihah, kemudian surat-suratan, itu termasuk zikir mengingat Allah. Kemudian yang kedua adalah manfaat zikir itu adalah berzikir adalah untuk mengingat Allah. Maka ketika hambanya mengingat Allah, maka janji Allah bahwa akan mengingat hambanya tersebut. Jadi ketika kita mengingat Allah, ya Allah berjanji akan mengingat kita juga. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadzakir, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Itu kata Allah. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi ketika kita ingat pada Allah, Allah pun mengingat pada kita. Dan juga dianjurkan bersyukur. Mengingat pun dengan cara bersyukur, bisa dengan baca apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ingkar artinya apa? Bisa jadi karena kurangnya bersyukur kepada Allah, yang terjadi adalah banyak apa? Mengeluh. Mengeluh ini akan mengurangi rasa syukur kepada Allah. Mengeluh ini akan mengurangi rasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ketika Allah beri nasi sama tempe, ketika mengeluh, kira-kira makanan ini jadi enak apa enggak? Enggak enak. Tetapi ketika Allah kasih kita mungkin cuma nasi sama garam dan diiringi dengan syukur, insya Allah bertambah nikmat. Ada seseorang yang mengeluh, mungkin karena kebiasaan. Dia bilang ke temannya, di kulkas saya cuma tinggal telur. Ya apa ini ya? Jadi dia mengeluh. Padahal telur itu yang nikmat dari Allah dan luar biasa. Karena dia mengeluh, sehingga yang dia punya itu seakan-akan tidak cukup.
yang dia punya itu seakan-akan terus kurang begitu saja. Karena apa? Kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita tahu hadis Rasulullah ya, ketika seorang hamba dikasih satu lembah emas, pasti dia pingin lembah yang satunya lagi, dikasih yang satunya lagi, dia pingin lembah yang satunya lagi, begitu seterusnya. Ya, oleh karena itu rasa syukur ini kita selalu ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Allah tambah nikmatnya, Allah beri keluasan pada hati kita, Allah beri keluasan rezeki kita insyaallah ya. Alhamdulillah saya bisa melihat. Alhamdulillah saya bisa berjalan. Alhamdulillah saya bisa mendengar dan lain sebagainya. Ya. Kemudian manfaat zikir yang ketiga adalah Allah akan mengampuni orang yang berzikir sebagaimana Allah mengampuni dosa Nabi Yunus alaihissalam dengan mengeluarkan dari perut ikan. Ya. Falaula annahu kana musabbihina lalabita fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ya, saya ulangi lagi. Falaula annahu kana minal musabbihina lalabita fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ya Allah. Jadi Nabi Yunus ketika ditelan ikan, ya, itu sejarahnya panjenengan kan tahu ya. Jadi pada waktu itu ya, berlayarlah ya Nabi Yunus bersama rombongan, katakanlah entah itu karena akibat pengen hijrah atau bagaimana, saya lupa. Jadi ketika itu perahunya keberatan, ya oyeng, ya. Kemudian di antara mereka diundi, ya, kira-kira siapa yang harus tenggelam dalam lautan. Diundi 1 kali kena Nabi Yunus, diundi 3 kali kena Nabi Yunus, sampai diundi 3 kali tetap kena Nabi Yunus. Padahal mereka berat, aduh jangan Yunus, kasihan dan lain sebagainya, karena dia seorang nabi kan. Jadi seperti itu. Akhirnya mau tidak mau ini pasti sudah ketentuan dari Allah, kata mereka. Mereka mendapatkan ketenangan itu karena Allah. Ya, akhirnya mau tidak mau Nabi Yunus terjun dari perahu itu dan kemudian ditangkap oleh ikan. Ya. Di perut ikan itu apakah Nabi Yunus diam? Tidak. Ya, beliau berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah ya. Dan zikirnya yang terkenal gimana? La ilaha illa anta gitu ya. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah itu ya. Jadi di perut ikan berapa lama? Ya. 1 hari, 2 hari, tidak, kurang lebih 2 tahun di perut ikan itu. Dan Nabi Yunus selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan zikir itulah yang Allah berikan kemudahan untuk keluar dari perut ikan. Ya. Sampai dikatakan andai kata dia tidak bertasbih kepada Allah, maka dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Duh, sendirian lagi. Kuat tidak kita kira-kira di perut ikan sendirian 1 hari saja? Ya mungkin sudah nyawanya sudah tidak ada. Yaitu Allah berikan kelebihan pada Nabi Yunus. Jadi Nabi itu diuji kesabarannya ya luar biasa. Bukan berarti karena Nabi itu enak-enakan, bukan karena Nabi itu enggak dapat ujian dan lain sebagainya, tapi Allah uji di situ. Ya. Kemudian manfaat zikir yang keempat adalah berzikir lebih baik dari sedekah dan jihad dalam aspek mengingat Allah. Ya, dalam aspek mengingat Allah. Jadi berzikir itu lebih baik dari sedekah dan jihad dalam aspek mengingat Allah. Dari Abu Darda meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah aku akan memberitahumu tentang tindakan terbaikmu yang paling murni di hadapan Tuhanmu, yang menaikkan peringkatmu atau derajatmu ke posisi tinggi, yang lebih baik bagimu daripada menghabiskan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuhmu sehingga kau menyerang di leher mereka dan mereka menyerang Anda. Mereka menjawab, ya. Memang lalu Nabi bersabda itu adalah mengingat Allah. Jadi mengingat Allah lebih baik daripada perang, daripada ini. Itu dalam konteks mengingat. Tapi ketika waktunya perang dan memang ada musuh, ya kita andai kata sudah
diwajibkan ya ikut serta ya, walaupun dengan wajah itu bi amwalikum anfusikum, dengan harta dan jiwa, tidak bisa jiwa ya harta. Kemudian yang kelima, manfaat zikir kepada Allah itu zikir dapat menghidupkan hati dan makanan yang tepat untuk jiwa ya. Jadi zikir itu dapat menghidupkan hati dan makanan yang tepat untuk jiwa ya. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, persamaan seseorang yang mengingat Tuhannya dan seseorang yang tidak mengingatnya adalah seperti orang hidup dan orang mati. Jadi orang yang mengingat Allah itu dianggap di sini itu adalah orang yang hidup, dan orang yang tidak mengingat Allah itu adalah orang yang mati ya. Loh, kok bisa? Kita mau keluar rumah mengingat Allah, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masuk rumah juga salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tidak ada orangnya, sepi kosong rumah itu, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Seperti itu. Jadi semuanya mengingat Allah. Naik kendaraan mengingat Allah, bismillah majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Kemudian kita kejeding, apa doanya? Apa? Doa kejeding, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tadi semuanya ada doanya. Itulah mengingat Allah ya. Kemudian yang keenam, manfaat dari zikir kepada Allah itu adalah berzikir bisa mendapatkan 1000 kebaikan dan menghapuskan keburukan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dia berkata, suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apakah seseorang di antara kamu tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan tiap hari? Ya, salah seorang di antara yang duduk bertanya, bagaimana di antara kita bisa memperoleh 1000 kebaikan dalam sehari? Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, hendaklah dia membaca 100 tasbih subhanallah, maka ditulis 1000 kebaikan baginya, atau 1000 kejelekan dihapus, atau 1000 kejelekannya dihapus. Jadi subhanallah, subhanallah ya, berapa? 100 kali. Kemudian manfaat zikir yang ketujuh adalah zikir adalah harta surga. Zikir adalah harta surga. Dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, Nabi berkata kepadaku, maukah aku membimbingmu ke harta karun di antara harta surga? Ya. Maukah aku membimbingmu ke harta karun di antara harta surga? Ya. Aku berkata, ya wahai Rasulullah. Dia berkata, katakanlah, tidak ada daya dan kekuatan selain Allah. Yaitu baca la haula wala quwwata illa billah. Itu pahalanya apa? Seakan-akan apa? Lebih baik daripada harta karun tadi itu. Ya. Jadi seperti itu. Padahal kita andai kata ditunjukkan harta karun, oh di sana harta karun ada di gunung sana. Kira-kira ya apa? Oh, pengen ke sana. Apalagi emas peti-peti ya. Insyaallah. Kemudian manfaat zikir yang ke-8 yaitu membasahi lidah dengan zikir adalah ibadah yang ringan namun pahalanya besar. Okay. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an, ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku, maka beritahulah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu. Ya, maka beliau menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang ke-9, manfaat berzikir itu adalah, berzikir adalah cara berdagang dengan Allah, cara jualan dengan Allah. Ya, kalau kita berdagang barang ABC ya, tapi ini berdagang dengan Allah dengan cara berzikir. Ya, riwayat Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, hendaklah masing-masingmu setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya, maka tiap kali bacaan tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kebaikan adalah sedekah. Ya, jadi kita menyuruh kebaikan itu sedekah. Ya. Melarang keburukan pun juga adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, cukuplah mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Jadi sholat duha sekarang jam berapa?
jam 5 lebih 19 atau 20 ya sudah masuk. Jadi enak habis subuh sampai duha itu pahalanya kayak apa? Haji dan umroh ya. Kemudian yang ke-10 manfaat berzikir itu adalah itu merupakan sifat seorang mukmin ya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 36-38 dikatakan yang artinya begini. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih mensucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat maksudnya. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Ikhwafillah rahmat Allah. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah baik dikala senang walaupun sedih ataupun sedih. Jadi Allah senang kepada hamba-Nya yang berzikir kepada Allah ketika senang, dan kita semoga termasuk dikondisikan senang oleh Allah dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.